Adik-adik tentunya semangat juga ya. Iya dong Kak, kan kita harus semangat untuk memuji Tuhan loh Kak. Benar banget Kak Leoni. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Kak Leoni. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi ini Tuhan, kami akan memulai ibadah online untuk adik-adik kami sekolah minggu Bapa. Berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, agar nama-Mu kami permuliakan. Berkati Tuhan adik-adik kami dalam bangku sekolah mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan, kekuatan, kepintaran Tuhan, supaya mereka bisa menjadi anak yang takut akan Engkau, bisa mencapai cita-cita mereka Bapa. Berkati kedua orang tua mereka, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, supaya orang tua dari adik-adik kami bisa membiayai kebutuhan mereka. Cukupkan Tuhan segala biaya mereka Bapa. Berkati Tuhan kami guru-guru sekolah minggunya, berikan kami kesehatan Tuhan, kekuatan untuk kami boleh melaksanakan Tuhan ibadah online untuk adik-adik kami sekolah minggu Bapa. Bapa, kami akan mulai ibadah kami online kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar nama-Mu kami permuliakan. Di dalam anak Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kak, hari ini kita kenapa pakai masker ya Kak ya? Karena pandemi COVID-19 masih ada. Jadi Kak Cila dan Kak Leoni harus tetap memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, jaga kesehatan di rumah dan jangan keluar-keluar ya. Oh iya Kak Leoni, hari ini agendanya apa ya Kak? Nama minggu kita, minggu keempat 4 Juli 2021 dengan nama minggu kelima setelah Trinitatis. Dengan tema minggunya, pergi dan beritakanlah firman Allah. Nah adik-adik udah tahu kan tema minggu hari ini, pergi dan beritakanlah Injil. Jadi sebelum kita beritakan Injil, sepertinya kita harus memuji Tuhan nih Kak Leoni. Iya dong Kak. Kira-kira lagu untuk memuji Tuhannya apa ya Kak? Kita bernyanyi Jangan Lelah. Adik-adik kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Adik-adik, kita akan mendengarkan foto yang dibawakan Inang Sintua Deyang Hutapea. Adik-adik, kita berdoa, kita ambil sikap berdoanya ya adik-adik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan hukum Taurat yang akan dibawakan oleh Inang Sintua. Marilah kita mendengarkan titah pertama dan artinya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah
daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kak Leoni, sebagai anak sekolah minggu, kita boleh nggak ya Kak berbuat jahat? Tidak dong Kak. Kenapa? Kan yang lain juga berbuat jahat Kak. Karena sebagai anak-anak sekolah minggu kita menolak godaan iblis Kak. Karena seperti lagu yang kita bawakan ini. Lagu apa itu Kak? Berani tampil beda Kak. Oh iya, kita akan nyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri, Laskar Kristus. Siap Kak. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan epistel yang dibawakan Inang Sintua Dem Hutapea. Epistel kita minggu ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian epistel kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Inang Citra. Adik-adik, siapkan hati, pikiran, dan juga Alkitabnya ya. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik sekolah Minggu HKBP Pardomuan? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Iya, tapi kita ulangi sekali lagi, adik-adik harus melompat yang tinggi ya. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Ya, begitulah ceria kita menghadap Tuhan. Jadi sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya Inang Citra mau mengingatkan kalian tentang ibadah kita yang minggu lalu. Khotbah minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Ezra dan Kak Valen. Masih ingat? Tentang apa ya? Tentang bagaimana menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus iri kah? No. Tidak. Anak-anak Allah harus bohong kah? Tidak juga. Tapi anak Allah harus saling mengasihi, harus jujur, dan harus saling mendukung satu sama lain. Oke? Nah, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah melindungi adik-adik sekolah minggu, sudah melindungi kakak-kakak sekolah minggu, dan semua punguan kami ya Tuhan.
kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan, dan berkatilah adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, agar kiranya adik-adik sekolah minggu dapat menjadi garam dan terang bagi dunia, dan agar kiranya mereka bisa menjadi pelita yang terang buat penjuru dunia, agar nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan. Dan lindungilah kami dalam menyampaikan kepada adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, amin. Nah adik-adik, Inang Citra sudah memegang Alkitab di sini. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya di rumah? Oke, nah sekarang kita akan buka Alkitab kita dari Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 5. Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 5. Perihal kita hari ini adalah mengenai memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Oke. Nah, kita akan membaca ayat Alkitab kita. Panggilan Yehezkiel. Ayat pertama. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangun dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Maksudnya apa ya? Hai anak manusia, katanya. Siapa yang manusia? Iya, kita semua manusia. Jadi Tuhan pada saat itu berfirman kepada Yehezkiel. Dia mengatakan, hai anak manusia, bangun dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Jadi Yehezkiel apa yang dikatakannya? Nomor 2, ayat yang kedua. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara kepadaku. Rupanya Yehezkiel rohnya lagi terbang. Tidak ada dalam tubuhnya. Nah pada saat itu, pada saat dia mendengar, hai anak manusia, rohnya Yehezkiel kembali ke dalam tubuhnya. Dan kemudian dia mendengar Tuhan berbicara kepadanya. Firman-Nya kepadaku, katanya di ayat 3. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Jadi rupanya si Yehezkiel itu disuruh untuk mengatakan firman Tuhan, mengutus engkau kepada orang Israel, supaya mereka yang memberontak kembali ke jalan Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus selalu berkata, Tuhan Yesus selalu mengatakan kepada kita untuk mengetahui, untuk menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan hukum Taurat. Tapi apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kita masih mau ya cubit-cubit kawannya. Masih mau juga ya. Susi, ayo kita mau nyapu rumah dulu ya. Aku lagi belajar mak. Padahal ya kan main handphone dia. Supaya gak disuruh dia kan, gak disuruh belajar, gak disuruh nyapu rumah. Main handphone dia, dibilangnya lah dia belajar. Itu tidak baik. Sesuai dengan yang minggu lalu, khotbah minggu lalu mengatakan kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang mau mengikuti firman Tuhan. Nah, jadi Yehezkiel di situ disuruh untuk memberitakannya kepada bangsa Israel yang pada saat itu memberontak. Padahal adik-adik tahu, bangsa Israel itu adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Adalah bangsa yang diinginkan Tuhan menjadi pengikutnya, bangsa yang besar. Tapi walaupun begitu, walaupun Tuhan banyak sekali, sering sekali menolong bangsa Israel, tapi bangsa Israel selalu memberontak terhadap Tuhan. Kita bisa lihat di
pada saat Musa. Adik-adik masih ingat Musa? Orang Israel dalam perbudakan Mesir. Dan Musa menyelamatkan bangsa Mesir, bangsa Israel maksud Inang, untuk keluar dari tanah Mesir. Bagaimana caranya? Dengan pertolongan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap memberontak. Mereka tetap mengandalkan pikirannya. Mereka tetap membuat berhala. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Makanya Tuhan selalu berulang kali mengutus nabinya. Mengutus nabi-nabi Tuhan untuk mengingatkan para jemaatnya. Kalau tindakan mereka itu salah, kembalilah ke jalan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita lanjutkan lagi. Di ayat 4, kepada turunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Jadi adik-adik, Tuhan memberitakan kepada orang-orang Israel yang keras hati. Keras hati maksudnya gimana? Hatinya keras kayak batu? Oh bukan. Tapi orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Orang yang selalu mengatakan kalau ya aku bisa berdiri di kakiku sendiri. Tuhan bisa aja di mana-mana, tapi aku nggak percaya. Mereka tetap keras hati walaupun mereka sudah tahu Tuhan menolong mereka. Jadi Tuhan selalu mengingatkan karena cinta kasihnya kepada manusia. Dikatakan di sini, kepada turunan ini yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau. Dia mengutus Yehezkiel dengan harapan Yehezkiel dapat memberitakan firman Tuhan, dapat memberitakan kasih Tuhan, dan orang-orang Israel kembali ke jalan Tuhan yang benar. Di ayat 5 dikatakan, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Jadi maksudnya gimana ya? Jadi kalau mereka gak mau dengar, gimana ya Tuhan? Mungkin Yehezkiel bingung, tapi Tuhan sudah memberitahu sebelumnya. Yang penting kamu memberitakan firman Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepadamu, tenang, lakukan saja. Mau mereka mendengar, mau mereka tidak, yang penting kamu memberitakan firman Tuhan. Yang penting kamu memberikan jalan yang benar. Yang penting kamu melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar itu seperti apa? Yehezkiel di sini itu siapa? Yehezkiel itu nabi pada saat tempo dahulu. Pada saat di perjanjian lama. Siapa Yehezkiel? Kita. Kita adalah Yehezkiel zaman sekarang. Di tengah orang-orang yang keras hati, di tengah yang gak mau dengar tentang firman Tuhan, di tengah teman-teman yang selalu mengandalkan pikiran, kita adalah Yehezkiel. Bagaimana kita menjadi Yehezkiel? Dengan menjadi anak-anak terang. Dengan menjadi anak-anak Tuhan. Gimana caranya Inang? Kita tahu kita Kristen. Udah, apa agamamu Kristen? Sudah, begitu saja. Ya gimana ya? Kita harus bersikap baik. Kita harus menunjukkan kalau orang Kristen itu jujur. Kalau orang Kristen itu penuh kasih. Kalau orang Kristen itu mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Kalau orang Kristen itu lemah lembut. Kalau orang Kristen itu sayang kepada orang tua. Kalau orang Kristen itu melakukan buah-buah roh. Itulah Yehezkiel zaman sekarang. Jadi adik-adik,
Gimana kita harus jadi Yehezkiel zaman-zaman sekarang? Kita harus melakukan buah-buah roh menjadi anak Tuhan seperti khotbah kita minggu lalu. Nah, perpanjangan dari khotbah kita minggu lalu menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Tuhan adalah sekarang. Bagaimana kita menunjukkan kepada dunia kalau kita adalah anak Tuhan dan anak Tuhan selalu berjalan di jalan yang benar. Inang yakin adik-adik pasti mampu berjalan di jalan yang benar. Ayo kita nyanyi ya. Kita nyanyi dulu. Buah-buah roh. Masih ingat kan? Iya, yakin Inang masih ingat. Ya, apa ya lagunya ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Di dalam luar bawah, bawahnya di bawah ya. Bawah atas hatiku senang, di dalam luar bawah atas hatiku senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku, di dalam luar bawah atas hatiku senang. Oke, jadi untuk memberitakan Injil, untuk menjadi Yehezkiel masa kini, kita harus menerapkan buah-buah roh di dalam hati kita. Oke adik-adik, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus, jadikanlah adik-adik ini menjadi pemberita Injil di tengah-tengah masyarakat Indonesia, di tengah-tengah dunia, agar namamu semakin dipermuliakan ya Tuhan. Agar kiranya adik-adik sekolah minggu itu mampu menjadi anak-anak terang. Dan Tuhan, kiranya Engkau menguatkan adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu untuk menjadi Yehezkiel masa kini, yang menjadi terang di antara jemaat-jemaat yang keras hati. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan doa kami panjatkan kepada. Terjadilah kehendak-Mu atas kami. Amin. Untuk warta hari ini, bagi adik-adik yang menjuarai lomba dan belum mengambil hadiah, boleh datang ke gedung sekolah minggu setelah ibadah pagi tanggal 11 Juli 2021 ya. Untuk adik-adik yang juga ikut berpartisipasi dalam lomba, walaupun tidak juara, tetap mendapatkan hadiahnya. Dan adik-adik juga boleh datang ke gedung sekolah minggu dan menjumpai Kak Leoni ya. Ditunggu loh. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu apa ya Kak Leoni? Aku istimewa Kak. Adik-adik bangkit berdiri dan ikuti ya gerakan kakak-kakaknya. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau
marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita, kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.